berzikir, maka tujuan kita di sini tiada tujuan selain taubat, menggapai ridho, mengharap rahmat. Yang jelas perlu kita sampaikan bahwasanya di malam Ahad ini berkumpulnya kita di sini bukan untuk membicarakan kesalahan orang lain. Berkumpulnya kita di sini bukan berarti kita merasa diri kita orang-orang yang soleh. Bukan berarti saya yang berbicara di sini adalah orang yang alim. Tetapi berkumpulnya kita di sini semata-mata tiada tujuan selain taubat, menggapai ridho, mengharap rahmat. Itulah tujuan kita. Sehingga insya Allah dan mudah-mudahan tidak ada sedikit pun yang terlontar dari lisan ini untuk menyebutkan seseorang. Tetapi apa yang kita sampaikan adalah untuk menyudutkan diri kita sendiri, mengintrospeksi diri kita sendiri. Sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Al-Baqarah, sering kita baca ini karena awal-awal surat Al-Baqarah paling sering dibaca. Kenapa sering dibaca? Biasanya ketika iman kita lemah, malas baca Quran. Tiba-tiba suatu saat iman kita naik, waduh, pengen baca Quran. Apa yang dibaca? Pasti Al-Fatihah dulu. Setelah Al-Fatihah ya Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai lembar. Satu lembar. Baru satu lembar, udah keburu lemah lagi imannya. Gitu. Besoknya jadi terusin sampai 1 bulan. 1 bulan kemudian naik lagi imannya. Wah, mau baca Quran lagi dia. Dari mana bacanya? Al-Fatihah lagi. Sehingga awal surat Al-Baqarah ini sudah menjadi hal yang sudah hafal. Ketika kita mendengar orang lain membaca, udah kayak hafal. Nah, maka ayat ini ingin kita petik untuk mengingatkan diri kita. Yang pertama, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sering dengar ya, kata asing gitu dengar. Kenapa kita harus paham, harus kita maknai? Yang pertama, ya mungkin kalau secara terjemahan bisa kita baca, tetapi untuk sampai kepada rasa dan bisa hanya sekedar baca. Nah, olah rasa itulah melalui zikrullah, melalui zikir itulah olah rasanya. Saya bacakan terjemahan ayat 8. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Sederhana ya. Wa minan nas, dan dari sebagian manusia itu may yaqulu, mereka berkata amanna billah, beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari akhir, wa ma hum bimu'minin, padahal mereka itu tidak beriman kepada siapa? Allah dan hari akhir. Selesai. Akan tetapi, yuk, di majelis kita ini, di malam Ahad ini, kita kaji yang disebut dengan wa minan nas secara terjemah. Dan sebagian di antara minan nas, nas ini kan manusia,
Minan nas maksudnya sebagian dari manusia. Yang jadi pertanyaan adalah siapa manusia itu? Secara tafsir, secara asbabun nuzul, ini menunjukkan mereka itu ya mereka orang-orang yang kafir mutlak. Kemarin juga sama. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu mereka diingatkan atau tidak diingatkan sama saja, mereka tidak akan beriman. Secara asbabun nuzulnya menerangkan kafir mutlak. Tetapi lagi-lagi kita ambil ayat ini untuk ibarah, kita ambil ibarat, kita ambil hikmah untuk mengintrospeksi diri kita. Kalau kemarin kita sudah ingatkan bahwasanya kufur dengan kafir itu masih saudara, kufur perbuatannya, kafir orang yang melakukannya. Kufur secara bahasa menutupi hukum yang Allah berikan, syariat yang Allah turunkan melalui perantara Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan dinul Islam. Orang yang tidak mempercayai agama Islam ini disebut kafir karena dia menutupi, menghalangi, tidak menerima ajaran Islam. Ketika kita mendapatkan rezeki, narik, mendapatkan uang, gajian, kemudian kita tidak tembus kepada Allah bahwa rezeki itu bersumber dari Allah, sama itu juga menutupi rezeki yang datang dari Allah, maka disebut dengan kufur nikmat. Orangnya kafir, tapi bukan mutlak, karena kafir itu ada kafir mutlak, ada kafir ingat, kufur mutlak, kufur ingat, kufur nifak disebut orangnya munafik. Intinya sama, kufur menutupi. Sehingga ketika kita banyak mengkufuri nikmat Allah, bisa jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Terlalu banyak kufur nikmat, akhirnya hati kita terkunci. Bukan Allah yang mengunci, tetapi dari apa yang kita perbuat. Maka pada ayat ini juga mari kita jadikan bahan untuk introspeksi, bukan untuk, karena di sini domirnya mereka, sehingga ketika kita membaca ayat ini seakan-akan bukan diri kita. Akhirnya ayat ini dibuatlah untuk menyerang seseorang yang tidak sepaham dengan kita. Ini kan kebanyakan di antara kita. Allah minna nasima yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum bimu'minin. Yaitu mereka itu enggak percaya dan beriman kepada Allah. Kenapa mereka yang disebut-sebut? Kita tanya diri kita, sudahkah kita beriman kepada Allah? Sudahkah kita beriman kepada hari akhir? Percaya mungkin iya. Tapi kalau konteksnya iman sesuai dengan definisinya, at-tasdiqu bil qalbi wal qawlu bil lisan wal 'amalu bil jawarih, itulah iman. At-tasdiqu bil qalbi, dibenarkan, pembenaran, benar, yakin kebenaran tentang suatu hal, percaya 200% di dalam qalbu. Wal qawlu bil lisan, diucapkan dengan lisan, saya percaya, amantu, saya beriman. Wal amalu bil jawarih, dan diamalkan dengan seluruh anggota tubuh, itulah yang disebut dengan iman. Yuk kita tanya, sudah belum kita beriman kepada Allah? Sudah percaya, tapi membenarkan masih setengah-setengah. Mana buktinya? Belum. Banyak perintah Allah yang kita laksanakan, dan masih banyak larangan Allah yang kita kerjakan. Ini bukti bahwa keimanan kita masih setengah-setengah. Sehingga ketika kita berkata wa minan nasi may yaqul, golongkanlah hati kita ini sebagai orang yang belum masuk ke situ, sehingga muncul di dalam hati ini kepada Allah itu rasa taubat, malu sama Allah. Tapi kalau munculnya kita membaca ayat ini menjelekkan orang lain, maka yang muncul adalah sombong. Seakan-akan kita yang mulia, orang lain yang salah. Ini yang terjadi. Akhirnya ayat Allah ini dipakai untuk menyerang. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Kita berkata, sebagian dari manusia berkata
ternyata jangan-jangan kita belum termasuk ke dalam orang-orang yang beriman. Mana buktinya? Sok, introspeksi diri kita masing-masing. 24 jam orientasi yang ada di otak kita apa? Itu aja. Antum a'lamu bi umurikum. Antum lebih tahu apa yang ada dalam otak antum. Malam hari apa yang antum pikirkan? Ketika pagi apa yang antum pikirkan? Kalau yang kita pikirkan adalah dunia, uang, itulah Tuhan kita. Makanya ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Makanya kata Nabi, jadimu imanakum bi kasrati la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ilah di sini bukan sekedar Tuhan yang berbentuk salib, bukan Tuhan yang seperti digambar-gambar Buddha dan lain sebagainya, tapi Tuhan yang dimaksud di sini adalah prioritas. Ketika kita memprioritaskan selain Allah, maka kita bertuhan selain kepada Allah. Maka inilah peminan nasi mayakul aman. Bila kita mengucapkan kita beriman kepada Allah, tapi tinggal hati kita belum beriman kepada Allah. Bukan berarti kita tidak tergolong orang mukmin. Kita orang mukmin, tapi baru di lisan. Wabil yaumil akhir, dan kita merasa beriman kepada hari akhir. Padahal belum. Mana buktinya? Kita terlalu banyak ngeplan tentang urusan dunia. Rasulullah tidak melarang. Kata Rasulullah, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu 'abadan wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan." Kerjakan untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'mal li akhirataka, dan kerjakan untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Yang menjadi pertanyaan, balance-kah kita? 24 jam Allah kasih supaya kita enggak lalai di dalam dunia. Allah kasih disyariatkan sholat 5 waktu supaya ingat kepada hari akhir. Tapi ternyata di 5 waktu sholat itu saja kita justru membawa perkara dunia di dalamnya. Ada orang yang rajin sholat karena pengen kaya. Ada orang yang rajin sholat karena pengen A, B, C, D, E, F, G sampai Z, yang semuanya itu adalah urusan dunia, kebahagiaan dunia. Banyak orang bangun malam tahajud untuk urusan dunia, bukan mencari ridho ilahi. Itulah sebabnya tadi saya petik dalam sihir. Maka tujuan kita di sini tiada tujuan selain taubat, menggapai ridho, mengharap rahmat. Kemudian mana bukti diantaranya? Ketika kita introspeksi diri, ketika kita tahu kelemahan kita, maka tingkatkan, dorong itu agar kita tergolong pada orang-orang yang beriman, yang bukan hanya berkata di lisan. Wabil yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Banyak penafsiran tentang hari akhir ini, kebanyakan lebih condong kepada hari akhir itu apa? Kira-kira Mas kiamat, gitu ya, kira-kira sorry, hari akhir, hari akhir itu apa kira-kira? Kiamat, kematian. Kiamat bisa. Ya, kebanyakan kita menerjemahkan atau menafsirkan hari akhir ini adalah hancurnya alam semesta. Enggak salah dan benar, dan itu referensinya jelas. Tetapi saya mengutip ucapan dari salah satu mursyid Qoribah, hari akhir itu adalah sekarang. Maka ketika manusia umat Islam khususnya beriman kepada hari akhir now, maka insya Allah dia tidak akan menunda pekerjaannya. Kalau mau sedekah ya sedekah sekarang, kalau mau berbuat baik ya berbuat baik sekarang, kalau mau tobat ya tobat sekarang, karena sekaranglah hari akhir kita. Karena tidak ada jaminan kalau besok kita akan hidup. Siapa yang jamin kita besok hidup? Kita sudah punya plan besok, misalnya mau makan besok mau jalan ke besok saya harus begini-begini. Ternyata jam 4 Israel datang nyabut nyawa kita. Walidzalika
yaumul akhirul ana. Oleh karena itu hari akhir itu ada sekarang. Kan sering kita dengar hal yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Saking umat Islam ini udah jelas di awal-awal. Banyak orang yang berimannya cuma di lisan kepada Allah, pada hari akhir. Allah kirimkan itu corona. Untuk apa? Ingat mati kata Allah. You are semuanya bakal mati loh. Ayo cepet-cepet antum kata Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kata Allah di dalam Al-Qur'an. Kata bahasa Jermannya, buru-buru gerak taubat gitu. Cepat wasari'u, buru-buru taubat kata. Ila maghfiratin min rabbikum. Segeralah kalian kepada ampunan, berbondong-bondong larilah kalian kepada ampunan Allah. Rabbikum wa jannatin 'arduha, dan kepada surga 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Kenapa? Karena tidak ada jaminan kalian akan hidup besok hari. Oleh karena itu, dari ayat ini marilah kita sama-sama renungkan, kalau di dalam hati kita ini masih menyimpan kebencian kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada anak atau kepada orang tua, ketika masih tersimpan luka-luka, sudah obati saja. Belajar kita untuk ikhlas, dan usah pusing dengan ketidakadilan di alam dunia. Karena alam dunia ini memang bukan alam adil, alam dunia ini memang alam ujian. Karena nanti akan ada yaumil mizan, hari perhitungan. Biarlah Allah saja, dan itulah kenapa kita sering berzikir hasbi rabbi jalallah. Cukuplah bagiku Allah. Biarin aja orang mau menganiaya gua, biarin aja orang mau ngomongin gua, biarin aja orang mau ngejelek-jelekin gua. Tapi gua yakin, gua beriman nanti di yaumil mizan alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sering ayat ini kita baca, tapi tidak sampai ke dalam kolom. Itu yang disebut dengan sholat kita baru bisa berdiri, belum mendirikan sholat.